Selanjutnya adalah mengenai child pornography dan sexting. Pornografi anak mencakup gambar atau video anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat dalam perilaku seksual. Undang-undang yang melarang perbuatan kepemilikan atau penyebaran pornografi anak sudah ada hadir sebelum adanya internet dan mencakup berbagai macam gambar yang dimana banyak di antara gambar tersebut diperbolehkan atau sah jika orang yang digambarkan adalah orang dewasa. Produksi pornografi anak adalah ilegal, terutama karena produksinya dianggap sebagai pelecehan terhadap anak-anak, bukan karena dampak konten pada permisa atau viewernya. Orang dewasa yang memproduksi pornografi anak sering memaksa atau memanipulasi anak-anak untuk berpose atau tampil dengan baju-baju tertentu. Ketika kualitas citra digital meningkat, masalah potensial muncul untuk penegakan hukum terhadap pornografi anak. Jika polisi menemukan seseorang yang memiliki gambar-gambar pornografi anak di bawah umur, orang tersebut mungkin dapat mengklaim bahwa gambar-gambar tersebut dibuat oleh komputer, bukan foto anak-anak yang sebenarnya, yang tentunya akan mempersulit pekerjaan jaksa dalam membuktikan hal yang sebaliknya. Dengan menyertakan gambar virtual yang tampak nyata, hal ini akan memperluas undang-undang pornografi anak di luar pencegahan penyalahgunaan atau eksploitasi anak-anak dan dapat melarang beberapa bentuk seni lainnya. Kemudian terdapat juga sexting, yaitu mengirim teks atau foto yang menjurus ke arah seksual, biasanya melalui smartphone atau sosial media. Fenomena tersebut melibatkan anak-anak, terutama remaja di bawah 18 tahun, mengirimkan foto tidak berbusana misalnya atau setengah telanjang diri, kemudian dikirimkan ke pacar mereka atau satu sama lain atau ke kelas teman sekelas. Praktek ini mengerikan bagi orang tua dan pendidik yang menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkannya bagi anak-anak. Salah satu akibat umum dari sexting adalah rasa malu dan juga ejekan yang parah ketika gambar-gambar tersebut tersebar luas. Banyak anak muda dan juga mungkin banyak orang dewasa tidak memikirkan seberapa cepat sesuatu yang ditunjukkan, sesuatu yang mungkin ditujukan untuk satu orang atau kelompok kecil dapat menyebar ke khalayak yang besar, yang ramai, kemudian sulit untuk menghapus konten tersebut dari dunia maya begitu konten tersebut sudah tersebar. Mereka tidak memikirkan dampaknya terhadap hubungan pribadi dan karir mereka di masa yang akan datang. Selain itu, kebanyakan remaja tidak tahu bahwa sexting adalah ilegal dan hukumannya bisa menjadi sangat berat. Kemudian juga terdapat spam. Istilah spam dalam konteks komunikasi elektronik awalnya mengacu pada email massal yang tidak diminta. Sekarang istilah ini juga berlaku untuk pesan teks, tweet, ataupun panggilan telepon. Spam telah membuat marah atau jengkel pengguna internet selama beberapa dekade, dan kebanyakan spam adalah iklan komersial, walaupun tidak semuanya. Spam dikembangkan karena email merupakan alat komunikasi yang murah dibandingkan dengan iklan cetak yang dikirimkan pada perorangan. Spam membuat kejengkelan atau kemarahan orang-orang karena kontennya, cara pengirimannya, dan juga volumenya. Konten dapat berupa iklan komersial biasa, iklan politik, permohonan dana dari organisasi nirlaba, dan juga dapat berupa pornografi dan juga iklan untuk penipuan, misalnya cepat kaya atau yang lainnya, dan juga penipuan yang menjual produk-produk palsu yang mungkin saja sebenarnya tidak ada. Berbagai produk penyaringan atau filter spam di situs
penerimanya, yaitu dengan memblokir email dari alamat-alamat tertentu, memblokir pesan dengan kata-kata tertentu, dan dengan metode yang lebih canggih. Penyedia layanan email besar seperti Google, Yahoo, Microsoft, kemudian juga Apple dapat mengidentifikasi kemungkinan spam tersebut ketika ribuan atau jutaan pengguna email menerima email serupa. Tetapi pemfilteran ini seringkali berarti bahwa layanan harus memindai email kita yang kemudian menjadi sebuah permasalahan privasi.